Saudara sekalian, jawaban dari katekisme ini sangat jelas bahwa akibat saudara kejatuhan manusia di dalam dosa adalah manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Manusia saudara berada di bawah murka dan kutuk Allah. Semua manusia mengalami semua penderitaan dalam dunia ini saudara. Bahkan mengalami kematian hingga mengalami penghukuman di neraka untuk selama-lamanya. Saudara, hal ini berbalik 180 derajat dengan kondisi manusia sebelum kejatuhan di dalam dosa. Saudara, Allah menciptakan manusia untuk berelasi dengannya. Saudara, Allah menciptakan manusia untuk punya persekutuan dengannya di Taman Eden. Manusia juga diciptakan untuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah sebagai penciptanya untuk selama-lamanya. Saudara, Pengkhotbah mengatakan begini saudara, bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. He has put eternity into man's heart. So, manusia diciptakan untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Saudara, artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa by default saudara, manusia itu by defaultnya adalah manusia yang bersekutu dan berelasi dengan Allah, saudara. Manusia itu diciptakan untuk hidup kekal bersama dengannya. Allah tidak menciptakan manusia untuk terpisah darinya, bahkan untuk hidup tanpa Allah. Kita juga tidak diciptakan untuk mengalami kematian, saudara, apalagi binasa dalam hukuman neraka. Semua itu berubah pada waktu saudara manusia jatuh di dalam dosa. Akibat dosa, saudara, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Manusia pun juga hidup dalam semua penderitaan, bahkan menuju penghukuman neraka untuk selama-lamanya. Karena itulah kemudian kita sudah perlu Injil. Kita perlu Kristus. Manusia memerlukan Kristus untuk memulihkan relasi dan persekutuan dengan Allah yang sudah rusak karena dosa. Inilah yang Kristus lakukan saudara bagi kita di atas salib. Kristus mendamaikan relasi antara Allah dengan manusia yang telah terputus, rusak oleh karena dosa. Kristus datang untuk mati di kayu salib, memulihkan persekutuan kita dengan Allah supaya kita kembali punya relasi, punya persekutuan yang indah dengan Allah. Kristus juga datang untuk menanggung segala penderitaan yang mestinya kitalah yang menanggungnya. Dan ia mengalami kematian yang mestinya kita juga yang mengalaminya. Segala penderitaan dan kematian sebagai akibat dosa yang mestinya kita tanggung telah ditanggung, diambil alih oleh Kristus untuk supaya kita tidak mengalami segala penderitaan dan kematian karena dosa. Kristus menggantikan posisi kita di atas salib dengan menanggung segala penderitaan dan kematian yang mestinya kitalah yang menanggungnya. Dan puji Tuhan saudara, Kristus menang atas segala penderitaan. Dia bahkan menang atas kematian supaya kita tidak lagi mengalami semua itu. Maka di dalam Kristus saudara, kita dapat berkata bahwa kita sekarang memiliki persekutuan yang indah dengan Allah. Saudara, murka dan kutuk Allah telah diambil dari kita oleh karena Kristus. Kristus membawa kita kepada rancangan yang semula, saudara, yaitu kita punya persekutuan, relasi yang indah dengan Allah. Saudara, hari ini kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat ibadah, saudara, bahkan lewat perjamuan kudus yang kita lakukan tiap bulan, saudara. Kita dipersekutukan kembali dengan Allah melalui karya salib Kristus. Saudara, kita punya keinginan untuk terus berelasi, bersekutu dengan Allah. Dalam Kristus kita juga tidak takut lagi terhadap segala penderitaan, saudara. Kenapa? Karena penderitaan kita ditanggung oleh Kristus, dan Kristus menopang kita, saudara, dan menolong kita dengan karya Roh Kudus untuk kita mampu menghadapi setiap penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan, saudara, penderitaan yang kita alami itu sifatnya sementara, saudara. Kenapa? Karena nanti kita tidak akan lagi mengalami penderitaan untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus. Di sana nanti tidak ada air mata, penderitaan untuk selama-lamanya karena kita telah di dalam Kristus. Karena Kristus juga
kita pun juga tidak takut menghadapi kematian, saudara. Banyak orang sudah takut terhadap kematian. Tapi kita, saudara, tidak perlu takut terhadap kematian. Kenapa, saudara? Karena kematian kekal saja telah dikalahkan oleh Kristus. Maka, saudara, kalaupun kita meninggalkan dunia ini, saudara, kita tahu bahwa kita akan bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Saudara, kematian fisik mestinya tidak lagi menjadi hal yang menakutkan buat kita. Karena setelah itu, kita akan bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Sudah puji Tuhan, karena Kristus kita punya persekutuan dengan Allah. Kita nggak perlu takut dengan penderitaan, maka kita akan mengalami kematian, tapi untuk selama-lamanya kita akan bersama dengan Allah selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama.